Salam hangat untuk Anda semua para pendengar setia. Senang sekali ya bisa kembali lagi nih dalam obrolan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali satu topik yang, wah, rasanya relevan banget buat kita semua di zaman sekarang. Soal tantangan menavigasi dunia yang makin rumit, terutama ya buat organisasi dan para pemimpinnya. Sumber kita kali ini dari bab 1 buku Conducting Narratives. Penulisnya Jesper Falkhammer dan kawan-kawan. Judul babnya aja udah lumayan bikin mikir nih, The New World Disorder, atau kalau diartikan, tatanan dunia baru yang kacau. Kedengarannya agak gimana gitu ya, tapi mungkin jujur. Jadi, misi kita kali ini mau coba bongkar ide utamanya. Kenapa sih cara-cara lama mungkin udah kurang pas? Terus, ide baru apa yang ditawarin buku ini buat hadapi realitas sekarang? Oke deh, kita mulai aja ya. Nah, buku ini tuh langsung buka dengan gagasan dasar. Nggak ada lagi ceritanya organisasi itu bisa hidup sendiri, kayak pulau terpencil gitu. Oke, menarik juga nih. Berarti sekarang dunia bisnis udah nggak boleh lagi punya perspektif yang seolah-olah mereka tuh mampu semuanya sendiri, nggak perlu berkolaborasi dengan pihak lain ya? Betul, dan penulis ini menyoroti pentingnya koneksi, bahwa untuk bertahan dan berkembang, perusahaan itu harus membangun ikatan dengan berbagai pihak, pemangku kepentingan, mitra, pesaing, karena dalam dunia yang saling berhubungan seperti sekarang, keberhasilan berbagi bukanlah suatu kebutuhan, tapi niscaya keyakinan. Ya, satu sisi kita mengakui betul bahwa perusahaan harus memperkuat interaksi dengan pihak yang terkait. Tapi, di sisi lain, informasi sekarang udah lumayan banyak, ya kan? Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menginteraksikannya secara efektif jadi sumber daya, bukan menjadi tumpukan? Nah, itu baru yang ditanya. Buku ini tuh menawarkan pendekatan berbasis naratif, bahwa organisasi itu nggak cuma butuh fakta, tapi juga kumpulan cerita yang kuat untuk menarik para pemangku kepentingan. Jadi, koneksi itu bukan hanya soal data, tapi juga soal konstruksi naratif yang kuat untuk membangun keterikatan yang utuh. Ya, tapi itu perlu juga diatur caranya kan? Karena kalau kita banyak banget ngekolaborasi, cara kita komunikasi juga bisa jadi kurang efektif kan? Ya, betul sekali. Dalam bab ini, penulis menyoroti pentingnya mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi narasi kita, kayak budaya perusahaan, tokoh yang kuat, situasi legitimasi, dan situasi politik. Jadi, untuk mengkonstruksi naratif yang kuat, organisasi itu harus cari tahu posisinya di tengah kecaotik tersebut dan membangun narasi yang sesuai dengan semua konteks tersebut. Oke deh, kita mulai lagi ya. Nah, buku ini tuh langsung buka dengan gagasan dasar. Nggak ada lagi ceritanya organisasi itu bisa hidup sendiri, kayak pulau terpencil gitu. Dunia kita sekarang ini kan saling terkait banget ya, sampai batas antara urusan katakanlah masyarakat sama bisnis itu jadi makin kabur. Nah, pertanyaannya konsekuensinya apa nih dari keterkaitan yang seerat ini? Wah, konsekuensinya besar sekali, Mas. Keterkaitan ini jadinya melahirkan peningkatan kompleksitas. Banyak banget faktor yang saling pengaruh gitu. Terus muncul juga paradoks. Hal-hal yang kelihatannya bertentangan, tapi ya kejadian barengan. Lalu ada ambiguitas, situasi serba nggak jelas, bisa ditafsir macam-macam. Dan ya ujung-ujungnya tuntutan buat adaptasi terus-menerus. Nah, buku ini lalu ngenalin istilah yang mungkin Anda udah sering dengar, VUCA. VUCA ya. Sering banget dengar itu disebut-sebut. Bisa diurai sedikit mungkin? Biar lebih kebayang? Tentu. VUCA itu kan akronim ya. V itu volatility, volatilitas. Jadi perubahan itu datangnya cepat, nggak terduga, skalanya juga bisa besar. Terus U, uncertainty, ketidakpastian. Masa depan makin susah diprediksi, informasinya sering nggak lengkap. C, itu complexity, kompleksitas. Kayak yang tadi saya bilang, banyak elemen saling terkait, susah dipetain sebab akibatnya, kayak bedang kusut gitulah. Dan terakhir A, ambiguitas. Realitas itu bisa punya banyak makna, nggak ada jawaban benar salah yang tunggal. Intinya gini, cara kita ngandalin data masa lalu buat prediksi masa depan itu jadi jauh lebih terbatas sekarang. Ini maksa kita cari pegangan lain buat ambil keputusan, bukan cuma data historis saja. Para ilmuwan sosial juga punya istilah lain sih buat era ini. Ada yang nyebut modernitas akhir, ada juga hipermodernitas. Ini sejalan juga sama konsepnya Anthony Giddens soal runaway world, dunia yang lepas kendali gitu. Giddens itu gambarin dunia yang kata dia dibanjiri informasi, polarisasi, ketidakpastian, dan perasaan dikendalikan oleh kekuatan di luar kendali kita. Wah, dalam ya. Rasanya kayak kita semua lagi di arus sungai deres aja gitu, susah ngendaliin arahnya. Bener banget.
Kadang rasanya emang gitu ya, serba cepet, serba nggak pasti, informasi datang dari mana-mana, pusing juga kadang. Nah, kalau kondisinya udah sekacau dan sekompleks ini, strategi-strategi lama, cara mimpin atau ngerencanain yang dulu mungkin dianggap paten gitu, pasti kena imbas ya. Gimana nasibnya sekarang? Kena imbas langsung, bahkan bisa dibilang tertantang secara fundamental. Perencanaan tradisional yang biasanya kaku, linier, ya sebut aja rencana strategis 5 tahunan, yang dibikin tebel-tebel itu jadi kurang relevan. Kenapa tuh jadi kurang relevan? Ya, karena ketidakpastian tadi. Terus juga, horizon waktu manajerial itu makin pendek. Dulu mungkin kita bisa cukup pede ya bikin rencana buat 5 atau 10 tahun ke depan. Sekarang, boro-boro, mungkin rencana kuartalan aja udah mesti siap diutak-atik lagi gara-gara ada perubahan mendadak. Nah, kondisi inilah yang sebenarnya memunculkan pertanyaan sentral yang coba dijawab buku ini. Oke, pertanyaan sentralnya itu apa jadinya? Pertanyaannya gini, kalau perencanaan dan strategi model lama aja udah nggak cukup buat jadi kompas, terus gimana caranya organisasi bisa nentuin arah tujuannya? Dan yang penting juga, gimana ngomongin arah itu ke semua orang, di dalam maupun di luar? Kalau peta lama udah nggak cocok sama medan yang berubah liar, kita mau pakai panduan apa lagi coba? Nah, jawaban awal yang diusulin buku ini adalah kita perlu fokus sama kekuatan narasi, narratives, dan keluasan improvisasi strategis, strategic improvisation. Wah, menarik banget ini. Narasi dan improvisasi strategis. Improvisasi dalam strategi. Ini kan kedengarannya agak, nabrak ya. Kontradiktif gitu. Bukannya strategi itu identik sama rencana matang, hitung-hitungan presisi, sementara improvisasi kan kesannya spontan, tanpa persiapan. Gimana buku ini ngejelasin hubungannya? Terus, kenapa narasi jadi penting? Tadi juga disinggung sedikit, penulisnya malah nyaranin kita belajar dari bidang di luar manajemen, kayak musik atau teater gitu. Tepat sekali observasinya. Emang kedengaran kontradiktif di awal. Tapi, justru di situ argumen utamanya, penulis berpendapat bahwa bidang-bidang kayak musik jazz, terus teori narasi, ilmu tentang cerita ya, sama teater improvisasi, itu malah punya wisdom atau wawasan yang lebih relevan buat zaman VUCA ini. Jauh lebih relevan dibanding model-model manajemen klasik yang seringkali terlalu mekanistik atau kaku. Kenapa bisa gitu ya? Kok malah dari jazz atau teater? Karena gini, bidang-bidang ini kan secara alami emang hidup dan berkembang di tengah kompleksitas, interpretasi makna yang beragam, dan tuntutan adaptasi seketika, real time gitu. Coba deh bayangin pemain musik jazz. Mereka kan punya struktur lagu dasar, tapi keindahannya justru muncul dari improvisasi masing-masing pemain yang saling merespon saat itu juga. Nggak bisa direncanain plek-ketiplek. Teater improvisasi juga sama kan? Aktor dilatih buat respons cepat dan kreatif sama situasi tak terduga yang dilempar penonton atau rekan mainnya. Nah, improvisasi strategis ini bukan berarti asal tubruk aja tanpa arah ya. Maksudnya itu kemampuan organisasi atau pemimpin buat merespons perubahan mendadak secara cepat dan kreatif. Tapi, nah ini penting, tapi tetap berpijak pada tujuan strategis jangka panjang dan narasi inti organisasi. Nilai-nilai atau identitasnya gitu. Oke. Jadi bukan asal improvisasi ya, ada dasarnya. Betul. Bayangin aja tim sales Anda di lapangan, tiba-tiba ketemu keberatan klien yang sama sekali baru, nggak ada di buku panduan. Kan nggak mungkin mereka buka buku dulu. Mereka harus respons saat itu juga, kreatif, tapi responsnya harus tetap sejalan sama nilai perusahaan dan tujuan penjualan. Nah, itu contoh kecil improvisasi strategis dalam praktek. Ini sekaligus juga nantang asumsi lama di teori ekonomi atau manajemen klasik yang nganggap manusia itu homo economicus, makhluk superrasional yang selalu ngitung untung rugi. Dan juga asumsi kalau organisasi itu kayak mesin, solid, stabil, kerjanya bisa diprediksi akurat. Padahal kan realitasnya jauh lebih cair ya, lebih kompleks, dan sering banget dipengaruhi emosi dan intuisi. Oke, jadi makin jelas ya. Dunia VUCA ini emang nuntut pendekatan yang lebih adaptif, lebih cair, dan mungkin lebih manusiawi. Nah, selain ngusulin narasi sama improvisasi, bab ini kan juga nyinggung soal tren-tren spesifik nih yang ikut ngebentuk kondisi kacau saat ini. Apa aja tren penting yang perlu kita perhatiin menurut buku ini? Betul sekali. Memahami lanskap tren ini krusial banget. Buku ini nyaranin kita lihat tren di 3 tingkatan yang saling berkaitan. Pertama, level makro. Ini isu-isu gede global yang dampaknya ruas kemana-mana. Contohnya jelas lah ya, perubahan iklim, inflasi global yang bikin pusing, konflik geopolitik kayak perang, atau pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Ini fondasi besarnya.
Itu yang paling atas ya, yang gede banget dampaknya. Iya. Terus kedua, level meso. Ini lebih spesifik ke industri atau sektor tempat Anda atau organisasi Anda bergerak. Misalnya, gangguan rantai pasok global yang bikin barang langka atau mahal. Atau kekurangan tenaga kerja dengan skill tertentu di sektor Anda. Atau munculnya regulasi baru yang spesifik buat industri Anda aja. Lebih ke lingkungan bisnis langsung gitu ya? Bisa dibilang begitu. Terus yang ketiga, level mikro. Ini yang paling dekat sama keseharian. Kayak perubahan perilaku atau ekspektasi konsumen Anda. Atau perubahan sikap karyawan soal kerjaan. Misalnya soal work-life balance yang lagi rame itu. Atau munculnya kompetitor baru dengan model bisnis yang beda banget. Oke, makro, meso, mikro. Cukup jelas. Nah, buku ini ngutip kerangka analisis tren dari Zervas dan rekan-rekannya. Itu tahun 2023. Mereka lihat tren ini dari 3 perspektif kunci. 1, masyarakat. Gampangnya, ini soal apa yang lagi happening di masyarakat. Tren opini publik, perubahan kepercayaan ke institusi, termasuk bisnis ya, ekspektasi baru misalnya soal tanggung jawab sosial perusahaan, norma sosial yang geser, sikap perilaku kolektif. Ini penting banget karena bisa pengaruh ke reputasi, legitimasi, bahkan bisa dorong lahirnya aturan baru. Jadi, apa kata orang banyak gitu ya? Iya, kurang lebih. 2, manajemen. Ini tren soal cara organisasi dikelola dan beroperasi. Lagi ngetren sentralisasi atau desentralisasi. Banyak merger nggak di industri Anda? Ada metode kerja baru kayak remote working atau agile, model kepemimpinan kayak apa yang lagi dianggap efektif. Ini seringnya respons organisasi terhadap perubahan di masyarakat, teknologi, atau riset manajemen baru. 3, teknologi. Nah, ini jelas banget ya. Tren perkembangan teknologi baru, terutama yang disruptif kayak AI, otomatisasi, bioteknologi, platform digital, macem-macem lah. Teknologi ini bisa jadi penghalang buat yang nggak siap, tapi bisa jadi peluang emas buat yang bisa manfaatin. Wah, lengkap juga ya 3 perspektif itu. Masyarakat, manajemen, teknologi. Iya, dan ada satu hal lagi yang menarik banget nih dari pembahasan tren ini, yaitu apa yang disebut kekuatan performatif komunikasi. Kedengarannya agak akademis ya, tapi intinya simpel kok. Gimana tuh maksudnya? Kekuatan performatif komunikasi? Intinya, cara kita ngomongin masa depan, narasi atau cerita yang kita bangun soal masa depan, itu ternyata ikut ngebentuk masa depan itu sendiri. Wah, serius tuh. Omongan kita bisa menciptakan realitas gitu. Bisa kasih contoh nggak? Betul, kurang lebih gitu. Gampangnya gini deh, kalau sebuah perusahaan terus-terusan ngomong soal inovasi tiada henti di semua komunikasinya, internal eksternal, lama-lama narasi itu bakal dorong pola pikir, perilaku, dan ekspektasi soal inovasi di dalam dan di luar perusahaan. Karyawan jadi kepacu, investor jadi tertarik, konsumen jadi punya ekspektasi. Omongan kita, narasi kita itu bisa ngebentuk realitas. Oke. Masuk akal sih. Nah, kaitannya sama kondisi sekarang, buku ini nyorot banyaknya narasi besar yang cenderung pesimis atau distopian. Cerita soal keruntuhan ekologi lah, krisis ekonomi permanen, perang terus-terusan, teknologi yang ngancam manusia. Kalau narasi pesimis ini dominan terus tanpa ada penyeimbang, dampaknya bisa negatif, bisa micu ketakutan berlebih, polarisasi makin tajam, bahkan bisa mancing konflik. Jadi bahaya juga ya kalau narasinya negatif terus. Makanya penting buat jaga keseimbangan narasi. Di satu sisi, ya kita perlu akui emang ada kemajuan signifikan kok di banyak bidang. Contohnya, angka harapan hidup global naik terus. Kemiskinan ekstrim turun drastis. Tapi di sisi lain, ya kita nggak bisa tutup mata juga sama alasan buat pesimis. Krisis iklim itu nyata dan mendesak. Konflik senjata masih ada. Ancaman buat demokrasi juga nyata di banyak tempat. Jadi, tantangannya itu gimana bangun narasi yang jujur, yang ngakuin kompleksitas ini. Lihat tantangan sekaligus potensi kemajuannya. Ini penting banget sih. Jadi bukan cuma soal tahu trennya apa, tapi juga gimana kita ngebicarainnya. Nah, terus pertanyaan penting nih buat pendengar kita. Kenapa sih memahami semua ini, VUCA, tren yang berlapis-lapis, lingkungan yang kacau ini penting? Mungkin ada yang mikir, itu kan urusan pemimpin gede atau analis strategi aja. Gimana relevansinya buat kita semua? Justru ini relevan banget buat semua orang.
Mau Anda mimpin tim kecil, kerja di perusahaan gede, jalanin bisnis sendiri, jadi aktivis, atau sekedar warga negara yang pengen paham apa yang terjadi, dinamika VUCA ini nyentuh hidup kita semua. Ini pengaruh ke stabilitas ekonomi pribadi dan nasional, kondisi sosial politik tempat kita hidup, keputusan sehari-hari yang kita ambil, dari investasi sampai pilihan karir, dan ya tentu aja arah masa depan kita bareng-bareng. Jadi dampaknya luas banget ya? Gak cuma di level atas? Betul. Mengenali sifat VUCA ini, volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, ambiguitas itu langkah pertama yang penting banget. Ini bantu kita nyesuaiin ekspektasi. Kita nggak bisa lagi ngarep kepastian mutlak atau rencana yang pasti jalan mulus 100% tanpa gangguan. Dengan nerima ketidakpastian ini, kita bisa mulai bangun pola pikir dan strategi yang lebih fleksibel, lebih adaptif dan lebih resilient lah. Lebih tahan banting ngadepin guncangan atau perubahan tak terduga. Ini bukan soal pasrah ya, tapi soal kesiapan buat menari di tengah badai gitu. Menari di tengah badai, metafora yang bagus tuh. Oke, kita balik lagi deh ke solusi yang diusulin buku ini. Narasi dan improvisasi strategis. Tadi Anda sempat sebut ini ada kaitannya juga sama konsep waktu. Bisa dijelasin lagi nggak? Benar sekali. Biasanya kan kita mikir narasi atau cerita itu kebentuknya pelan-pelan ya seiring waktu. Kayak bangun rumah bata demi bata gitu. Tapi bab ini ngasih perspektif menarik. Peristiwa dramatis yang terjadi tiba-tiba itu bisa nyiptain narasi besar secara instan dan ngubah pemahaman kita soal dunia dalam sekejap. Contoh paling jelas yang disebut di buku ya invasi Rusia ke Ukraina. Oh iya, benar juga ya. Peristiwa itu kan dalam hitungan hari langsung melahirkan narasi global yang kuat banget soal kedaulatan, perlawanan, solidaritas, dan juga kebrutalan perang. Narasinya muncul cepat banget dan dampaknya nyata ke politik global, ekonomi, sampai kesadaran kita semua. Nah, fenomena ini nyambung sama apa yang dirasain banyak orang sekarang. Waktu tuh kayak makin terkompresi, makin padat gitu. Informasi nyebar dalam detik, perubahan bisa cepet banget. Siklus berita kayak nggak pernah berhenti. Betul, rasanya semua serba cepat sekarang. Nah, kondisi waktu yang kekompresi ini nuntut kemampuan buat melakukan tindakan impromptu. Tindakan yang perlu diambil cepat buat respon situasi mendadak tapi tetap terarah dan strategis. Disinilah peran krusial improvisasi strategis tadi. Ini bukan improvisasi ngawur atau panik, tapi kemampuan buat bertindak cepat, adaptif, kreatif dalam respon kejutan atau peluang baru dengan tetap ngacu ke kompas. Kompasnya ya narasi inti dan tujuan strategis organisasi. Jadi ada fondasinya, ada tujuannya, tapi caranya bisa fleksibel gitu ya? Persis. Cara nyampe tujuannya bisa fleksibel dan disesuaikan sama kondisi lapangan saat itu. Dan kalau dipikir-pikir lagi nih, ini sebenarnya jauh lebih sesuai sama realitas kerja para pemimpin di lapangan sehari-hari. Riset-riset manajemen banyak nemuin kok. Kebanyakan waktu manajer atau pemimpin itu nggak dihabisin cuma buat duduk ngerancang rencana gede di Menara Gading. Waktu mereka justru lebih banyak kesita buat mecahin masalah-masalah konkret yang muncul tiap hari. Komunikasi verbal yang intens sama tim dan stakeholder lain, dan sering banget ngandelin intuisi yang keasah pengalaman. Buat ambil keputusan cepat. Sambil tentunya ya tetap usaha ngarahin kapal organisasinya ke tujuan jangka panjang. Oke. Jadi improvisasi strategis itu bukan ninggalin rencana, tapi lebih ke kemampuan menavigasi rencana itu di tengah arus yang deras dan gak terduga ya. Nah, setelah kita muter-muter nih di kompleksitas dunia VUCA, tantangan buat cara lama, sampai gagasan soal narasi dan improvisasi ini, apa sih intinya? Benang merah utama yang perlu kita pegang dari bab pertama conducting narratives ini. Intinya itu sebuah pengakuan mendasar. Semacam wake up call mungkin ya. Dunia tempat kita hidup dan kerja sekarang ini udah berubah secara fundamental. Udah jadi jauh lebih kompleks, saling terkait erat, dan susah diprediksi. Pendek kata, kita hidup di dunia VUCA. Dunia VUCA, ya, itu kuncinya. Betul. Konsekuensinya, alat-alat manajemen tradisional yang sangat ngandelin perencanaan jangka panjang yang kaku dan asumsi stabilitas, itu jadi kurang memadai lagi. Udah nggak cukup buat jadi nahkoda di lautan yang penuh badai ini. Kita butuh toolkit baru, atau setidaknya tambahan toolkit yang lebih lincah, lebih adaptif, dan juga lebih bisa ngasih makna di tengah ketidakpastian. Nah, buku ini, mulai dari bab ini ngusulin pergeseran fokus yang signifikan. Kita diajak buat lebih memanfaatkan kekuatan narasi. Narasi yang kuat itu bisa ngasih makna kenapa kita lakuin ini, arah tujuan yang jelas, dan rasa kesatuan di tengah bombardir informasi dan perubahan. Narasi ini jadi semacam jangkar identitas dan tujuan gitu.
Jadi narasi sebagai jangkar ya? Iya, tapi narasi aja nggak cukup. Perlu dikombinasiin sama keluasan dan keberanian buat ngelakuin improvisasi strategis. Yaitu, kemampuan buat adaptasi cepat, respons kreatif tapi tetap terarah ke tujuan. Pas ngadepin hal-hal tak terduga. Kemampuan buat menari tadi. Jadi, bab pertama ini benar-benar nyiapin panggung buat kita semua. Biar mau mikirin ulang konsep kepemimpinan, strategi, dan cara berorganisasi di era sekarang yang penuh tantangan sekaligus peluang ini. Ini bukan sekedar teori, tapi udah jadi kebutuhan praktis buat bertahan dan berkembang. Jadi kesimpulannya nih, kita udah coba gali ide-ide kunci dari bab 1, Conducting Narratives. Mulai dari paham sifat dasar tatanan dunia baru yang kacau ini VUCA, saling ketergantungan, terus lihat gimana model lama mulai keteteran, sampai dikenalin konsep narasi sebagai pemberi makna dan arah, plus improvisasi strategis sebagai cara buat gerak lincah di dalamnya. Pertanyaan, jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Jadi relevan banget ya. Ini pada dasarnya nunjukin kalau kebutuhan kita itu geser. Nggak cukup lagi cuma efisien dan punya rencana rapi. Kemampuan adaptasi, keluasan, dan kepandaian menciptakan makna atau sense-making di tengah keruwetan ini jadi sama pentingnya, atau malah mungkin lebih penting ya. Tepat sekali. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Ini dibangun langsung dari ide-ide di bab ini. Mengingat dunia yang makin kompleks dan penuh kejutan ini, pertanyaan penting yang muncul adalah, gimana caranya Anda secara pribadi atau organisasi tempat Anda bernaung bisa mulai numbuhin kapasitas buat nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi juga berkembang dan bahkan thrive di tengah kekacauan ini? Adakah alat, pola pikir, atau mungkin inspirasi dari bidang lain, entah itu seni kayak musik jazz atau teater improvisasi yang disinggung buku ini, atau mungkin dari alam, dari olahraga, atau bidang lain yang bisa Anda pinjam atau adaptasi buat bantu navigasi kompleksitas ini dengan lebih efektif dan mungkin lebih enjoy. Wah, sebuah pertanyaan reflektif yang menantang sekaligus ngebuka kemungkinan baru ya. Terima kasih banyak nih udah berbagi wawasan mendalam dari bab pertama buku ini. Dan tentu saja terima kasih buat Anda semua yang udah menyimak obrolan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa memicu pemikiran ya tentang gimana ide-ide tadi nyambung sama pengalaman Anda sendiri dalam menjalanin dan memahami dunia yang terus bergerak ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.